Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Mehmed II. Mehmed II, juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, adalah Sultan ke-7 dan salah satu sultan terbesar Kesultanan Utsmaniyah. Penaklukannya mengkonsolidasikan pemerintahan Ottoman di Anatolia dan Balkan, dan ia paling terkenal dengan kemenangannya dalam menaklukkan kota berharga Konstantinopel, mengubahnya menjadi pusat administrasi, pusat kebudayaan, dan ibu kota kerajaannya yang sedang berkembang. Kemenangannya akan menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan mengantarkan era baru dominasi Ottoman di Mediterania Timur. Lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi 1, Mehmed adalah putra ketiga Sultan Murad I dan Huma Hatun, selir asal Balkan dari harem Murad. Kakek dari pihak ayah adalah Mehmed I dan menelusuri nenek moyangnya hingga Osman I, pendiri dinasti Ottoman. Nama Mehmed diambil dari nama Nabi Islam Muhammad, dan tidak seperti kebiasaan penamaan budaya Islam lainnya. Dalam tradisi Turk I, nama Muhammad umumnya diperuntukkan bagi Nabi sendiri. Mehmed menghabiskan masa kecilnya di Edirne, sampai ia dipindahkan ke kota Amasya di Laut Hitam dan menggantikan saudaranya Ahmed sebagai gubernur provinsi tersebut pada tahun 1437 Masehi setelah kematiannya, meskipun ia berusia 5 tahun. Status Mehmed sebagai anak sultan memberinya kesempatan untuk belajar di bawah bimbingan ulama terbaik di wilayah tersebut. Dia memiliki banyak tutor selama bertahun-tahun, mengajarinya teolog 1, sejarah, bahasa asing, dan banyak topik lainnya. Para pengajar pribadi yang disediakan khusus untuk keluarga kerajaan Utsmaniyah ini disebut sebagai lala dan memainkan peran penting dalam mempersiapkan para bangsawan Utsmaniyah menghadapi seluk-beluk administrasi. Pembacaan Mehmed terhadap berbagai tulisan Islam tentu berdampak signifikan terhadap ambisinya sebagai sultan. Keinginannya untuk menaklukkan Konstantinopel diilhami oleh tulisan penulis Arab Al-Kim I, Ibnu Khaldun, dan selanjutnya dikembangkan oleh hadis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, yang meramalkan tentara Muslim akan menaklukkan kota tersebut. Ayah Mehmed, pada masa pemerintahan Murad I, sejak awal terlibat dalam konflik, baik dalam maupun luar negeri. Pada awal pemerintahannya, Murad berperang dalam perang suksesi melawan salah satu saudara laki-lakinya, yang, dengan dukungan Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Kristen Balkan lainnya, memimpin pemberontakan di wilayah Ottoman bagian Eropa. Setelah menumpas pemberontakan, ia berperang melawan negara-negara Turki seperti Karamaniyah di timur, dan berbagai kekuatan Eropa seperti Venesia, Hongaria, dan tentara salib di barat. Konflik berkepanjangan I bersamaan dengan kematian putra kesayangannya Alaeddin berdampak buruk pada Murad, dan ia memutuskan untuk pensiun di Bursa pada tahun 1444 Masehi dan menyerahkan tahta kepada Mehmed, yang saat itu berusia 12 tahun. Saingan Ottoman dan berbagai faksi dalam negeri melihat pemerintahan anak Sultan Mehmed sebagai peluang untuk memajukan kepentingan mereka. Pada tahun 1444 Masehi 1, Paus Eugenius IV mulai mengerahkan kekuatan untuk perang salib baru setelah mengampuni perjanjian damai sebelumnya dengan Murad. Sementara itu, Despots of Morea, penguasa wilayah kecil Bizantium di Yunani Selatan, mulai menyerang Ottoman Thessaly. Peristiwa ini menyebabkan krisis di kalangan pejabat tinggi Ottoman. Diyakinkan oleh Wazir Agung Halil Candarli dan surat dari Mehmed Sendir I, Murad kembali naik tahta untuk menghadapi ancaman tersebut. Tentara salib yang dipimpin oleh Raja Polandia Wadislaus III dan pasukan Murad bentrok pada pertempuran Varna pada tahun 1444 Masehi 1, yang berakhir dengan kemenangan telak bagi Ottoman. Selama masa I, Mehmed melanjutkan studinya di bawah bimbingan gurunya Zaganos Pasha dan Shahabuddin Shahin Pasha. Pada tahun 1451 Masehi 1, Murad II meninggal, menyerahkan tahta kepada Mehmed sesuai wasiatnya. Tak lama setelah itu, Mehmed mengincar hadiah terbesar di wilayah tersebut, kota Konstantinopel. Konstantinopel sendiri masih berupa sisa-sisa kejayaannya, populasinya berkurang karena wabah penyakit, pengepungan terus-menerus, dan hilangnya wilayah di sekitarnya menjadikan kota ini lebih sebagai target simbolis daripada target strategis. Banyak pendahulu Mehmed II berusaha menaklukkan kota tersebut tetapi tidak berhasil.
Meskipun merupakan pendudukan singkat setelah Perang Salib keempat, kota ini hampir tidak dapat ditembus selama berabad-abad, sebagian besar disebabkan oleh tembok Theodosian, serangkaian benteng yang dibangun oleh Kaisar Bizantium Theodosius II. Sebelum pengepungan, Mehmed II memperbarui perjanjian damai dengan banyak negara Eropa dan Karamania. Kemudian ia memulai persiapan untuk mengepung kota tersebut pada musim dingin tahun 1452 Masehi dengan membangun angkatan laut di Gallipoli dan kemudian mengerahkan pasukan di Thrace. Pada musim semi tahun 1452 Masehi I, ia memperkuat cengkeramannya di ibu kota Bizantium dengan membangun benteng besar baru di seberang Tanduk Emas dekat Pera, yang sekarang dikenal sebagai Rumelihisari. Benteng ini melengkapi benteng Anadolu Hisar I, yang dibangun oleh pendahulu Mehmed, Sultan Bayezid I, di seberang Bosporus di sisi Asia. Pada tahun yang sama Mehmed mengumpulkan sekelompok insinyur dan penemu elit termasuk ahli senjata Hongaria terkenal Urban, dan memberi mereka tugas untuk membuat meriam kolosal khas yang akan membedakan pengepungan Mehmed dari pendahulunya, dan pada akhirnya menjadi salah satu meriam terbesar di dunia. Salah satu faktor penentu keberhasilannya dalam menaklukkan kota. Ketika persiapan hampir selesai, Mehmed mengeluarkan ultimatum kepada Bizantium untuk menyerah secara damai. Kaisar Bizantium Konstantinus XI Palaiologos menolak, dan pada tanggal 6 Februari 1453 Masehi I, pengepungan Konstantinopel dimulai. Kaisar Konstantinus mengirimkan permohonan bantuan. Pada awal tahun 1453 Masehi I, Genoa dan Venesia berjanji untuk memperkuat garnisun Angkatan Laut Bizantium dengan beberapa kapal perang. Paus Nicholas V juga menawarkan bantuannya tetapi dengan ketentuan bahwa Bizantium Ortodoks Timur harus mengakui otoritas Gereja Katolik Roma dan akhirnya bersatu. Kesepakatan ini tidak membuahkan hasil, namun, berbagai sukarelawan Kristen independen bergabung dalam pembelaan. Garnisun Konstantinopel sekitar 5.000 hingga 7.000 tentara tersebar di sepanjang tembok Theodosian, dipimpin oleh Jenderal Genoa Giovanni Giustiniani. Kaisar Konstantinus memerintahkan kontingen pasukannya di dekat kompleks istananya. Sebuah detasemen pasukan pemberontak Turki yang dipimpin oleh sepupu Mehmed, Pangeran Orhan, yang bersaing memperebutkan tahta Ottoman juga bergabung dalam pertahanan kota. Sebagai persiapan untuk serangan Ottoman yang akan segera terjadi, Bizantium merentangkan rantai panjang melintasi Tanduk Emas, yang berfungsi untuk menghalangi kapal perang musuh menyerang bagian tembok yang rentan dari laut. Mehmed II tiba dengan sisa pasukannya pada tanggal 5 April 1453 Masehi. Pasukannya berjumlah sekitar 80.000 orang, termasuk infanteri khusus, kavaler 1, peralatan pengepungan, dan angkatan laut. Yang menjadi garda depan serangan Utsmaniyah adalah Korps Janissary yang tangguh. Janissary terdiri dari anak-anak Kristen Balkan yang dipisahkan dari keluarga mereka dan dilatih untuk akhirnya menjadi tentara karir di bawah sistem Devshirme. Sama seperti Garda Varangian, yang melayani Kaisar Bizantium, Janissary dipilih terutama karena kesetiaan mereka yang teguh kepada Sultan. Pasukan lainnya termasuk tentara tidak teratur seperti infanteri Basi Bozuk dan Azap yang terkenal, dan perampok kuda Akin I, sedangkan pasukan lainnya terdiri dari infanteri reguler, kavaleri Sipah I, dan pasukan sekutu Serbia. Beberapa minggu setelah pengepungan dimulai pada tanggal 6 April, para pembela kota yang didukung oleh Giustiniani berhasil menangkis banyak serangan Utsmaniyah meskipun ada banyak rintangan yang menghadang mereka. Ottoman menggunakan meriam mereka untuk meledakkan bagian-bagian tembok dengan efek yang besar, namun, periode Choldoon meriam yang lama umumnya memungkinkan Bizantium memperbaiki bagian yang rusak dengan cepat. Strategi baru diperlukan bagi Ottoman, dan Mehmed merancang solusi cerdik terhadap blokade laut Bizantium di Tanduk Emas. Pada tanggal 22 April, ia memerintahkan pasukan angkatan lautnya untuk menghindari rantai Bizantium dengan menggunakan lembu untuk menyeret kapal perangnya melintasi daratan di Pera dan mendorong mereka kembali ke laut di dalam Tanduk Emas. Manuver ini bisa dibilang menjadi titik balik pengepungan tersebut. Bizantium perlu merelokasi para pembela yang sangat dibutuhkan dari tembok darat ke bagian yang menghadap ke laut.
Upaya yang dilakukan oleh Venesia untuk menghalangi angkatan laut Ottoman berhasil digagalkan, dan dengan perkembangan baru, Mehmed memperbarui serangan infanterinya di tembok Theodosian. Pengepungan berlangsung selama beberapa minggu hingga, pada tanggal 26 Mei 1453 Masehi, ia mengumpulkan para jenderalnya untuk mempersiapkan serangan terakhir. Mehmed melancarkan serangannya dalam 3 gelombang. Yang pertama dipimpin oleh infanteri Basibozuk dan Azab, yang dengan mudah berhasil dipukul mundur, namun membuat para pembela HAM kelelahan. Selama serangan gelombang kedua yang dipimpin oleh infanteri reguler, meriam Ottoman berhasil menembus bagian tembok luar. Gelombang kedua juga berhasil dihalau, namun dengan cepat memanfaatkan celah di tembok, Mehmed mengirimkan pasukan Janisarinya untuk menjadi ujung tombak serangan terakhir ke dalam kota. Semangat Bizantium hancur ketika Giustiniani terluka parah dalam bentrokan tersebut, sehingga pasukan Janisari dapat membangun pijakan dan memasang bendera mereka di dinding. Kaisar Konstantin mencoba memimpin pasukannya dalam upaya terakhir, namun ia kalah dalam pertempuran dan para pembela mulai kalah. Dengan demikian, tanggal 29 Mei 1453 Masehi menandai jatuhnya Konstantinopel. Mengikuti tradisi Ga-1, pasukan Ottoman diizinkan menjarah kota selama 3 hari. Setelah hari ketiga, Mehmed dengan penuh kemenangan memasuki kota melalui gerbang Charisius. Arak-arakannya langsung menuju Hagia Sophia yang akan diubah menjadi masjid. Untuk memulihkan populasi kota, Sultan mengeluarkan dekrit untuk merelokasi orang-orang dari Anatolia dan Balkan ke ibu kota barunya, tanpa memandang asal etnis atau agama, dan ia memerintahkan banyak prajurit yang sama yang bertempur dalam pengepungan tersebut untuk memulihkan infrastruktur yang rusak. Ia juga mengawasi pembangunan istana kerajaan baru, yang kemudian dikenal sebagai Yenisaray, dan kemudian menjadi Istana Topkapi. Mehmed sekarang memulai tugas membersihkan faksi-faksi yang berbeda pendapat dan mereka yang dapat menentang otoritasnya. Di antara orang pertama yang didakwa adalah Grand Vezir Halil Chandarli. Kekuasaan Wazir Agung juga melemah, dengan banyak tanggung jawabnya dilimpahkan kepada menteri tingkat tinggi lainnya. Mehmed kemudian merealokasikan sebagian besar tanah dan properti para bangsawan ke kelas budaknya untuk mengimbangi pengaruh para budak, dan untuk memperkuat kesetiaan para budaknya. Segera setelah Konstantinopel jatuh, kota Pera di koloni Genoa menyerah dengan damai. Dengan terwujudnya mimpinya menaklukkan Konstantinopel, Mehmed mengarahkan perhatiannya pada target baru. Pada musim semi tahun 1454 Masehi I, ia memulai kampanye di Serbia untuk mencaplok wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Hongaria. Kemajuan Mehmed terbatas, kota Novobrdo, yang terkenal dengan simpanan bijihnya yang langka, direbut, tetapi kampanye tersebut dibatalkan setelah pasukan Hongaria mulai melakukan mobilisasi di dekat perbatasan. Mehmed melakukan beberapa serangan lagi ke Serbia, di mana kekalahan besar pertamanya terjadi dalam pengepungan Beograd pada bulan Juli 1456 Masehi. Namun, upaya terakhir Mehmed dalam menaklukkan Serbia berhasil ketika pada tahun 1459 Masehi Ottoman menguasai benteng Smederevo. Para penguasa despotate Serbia yang sekarang sudah bubar diasingkan, dan wilayah perbatasan dekat Hongaria distabilkan. Pada tahun-tahun setelah kesuksesannya di Serbia, Mehmed mulai menyerap sisa-sisa negara Bizantium di Yunan I, dan Pantai Laut Hitam. Dia menaklukkan Attica pada awal tahun 1459 Masehi dan pada bulan Mei 1460 Masehi dia mengirimkan pasukan untuk campur tangan dalam perang saudara di Morea. Dengan penaklukan I, hanya sebidang kecil tanah di Pantai Laut Hitam yang dikuasai Kekaisaran Trebizond yang tersisa sebagai sisa terakhir kekuasaan Bizantium di wilayah tersebut. Trebizond dan wilayah sekitarnya ditaklukkan pada tahun 1461 Masehi dan ekspansi ke arah timur ini membuat Ottoman berhadapan dengan Belik Anatolia yang tersisa. Sama seperti situasi di Morea yang mendorong intervensi Mehmed, Karamanid juga terjerumus dalam perang saudara. Penaklukan Mehmed atas wilayah Karamanid membawa tetangga timur yang kuat lainnya, Konfederasi Akoyunlu, berkonflik dengan Ottoman. Bentrokan tersebut berlanjut selama beberapa dekade hingga, pada tahun 1501 Masehi putra Mehmed dan penerusnya,
Sultan Bayezid I mengalahkan mereka. Mungkin konflik Mehmed yang paling penting setelah penaklukan Konstantinopel terjadi di Wallachia, di mana perjuangannya mengekang Pangeran Kejam Vlad III akan menjadi inspirasi untuk latar novel Dracula yang ditulis oleh Bram Stoker. Vlad memimpin perlawanan Wallachia melawan pasukan Mehmed dan dikenal karena metode eksekusinya yang kejam, membantai seluruh penduduk pemukiman yang menghalangi jalannya, memberinya nama Vlad the Impaler. Ketenarannya menyebar ke seluruh Eropa, dan dia akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh Hongaria. Dia dibebaskan beberapa waktu kemudian, hanya untuk binasa dalam pertempuran pada tahun 1476 Masehi. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Mehmed ditandai dengan konflik yang terus-menerus. Disemangati oleh keberhasilan masa lalu mereka, Ottoman melancarkan perang panjang melawan Venesia, atas wilayah kekuasaan mereka di Yunani Selatan dan pulau-pulau sekitarnya. Perang juga akan meluas ke Albania ketika pemimpin perlawanan legendaris Albania, Skanderbeg yang berusaha mempertahankan kemerdekaan Albania dari Ottoman yang terus berkembang, mendapatkan aliansi dengan Venesia. Namun, perang ini akan berakhir dengan kemenangan strategis bagi Ottoman. Setelah merebut harta benda Venesia di Laut Aegea dan kekalahan mereka di benteng utama Negroponte, kehadiran mereka di wilayah tersebut sangat berkurang. Skanderbeg meninggal pada tahun 1478 Masehi I, setelah melawan Ottoman selama beberapa dekade. Kematiannya akan meninggalkan kekosongan kekuasaan di Albania, dan berkontribusi pada rangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada penaklukan Albania oleh Ottoman. Pada musim semi tahun 1481 Masehi I, Mehmed memimpin ekspedisi baru bersama pasukannya. Selama perjalanan, dia jatuh sakit, dan pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi I, dia meninggal dunia. Putra tertua Mehmed, Bayezid I, akan menggantikannya sebagai sultan. Mehmed II membuat langkah besar menuju sentralisasi pemerintahan Ottoman dan memperluas peran sultan. Ia mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan melemahkan dan mendelegasikan kembali peran dan tanggung jawab pejabat tinggi yang juga terikat pada sultan melalui pernikahan politik. Kekayaan dan tanah dari bangsawan didistribusikan kembali ke kelas budak Mehmed, memberinya basis yang dapat diandalkan dan setia dan mendapatkan keuntungan tambahan berupa pengawasan terhadap kekuasaan bangsawan manapun yang bersekongkol. Mehmed dan Dewan Kekaisarannya mengadakan pertemuan rutin yang dikenal sebagai divan, dinamai berdasarkan sofa setinggi lantai yang menghiasi ruangan. Salah satu perkembangan pada masa pemerintahan Mehmed, yang lebih terkenal dikaitkan dengan masa depan Sultan Sulaiman Agung, adalah kompilasi kode hukum, menggantikan nenek moyang yang tidak jelas. Kode hukum sekuler in 1, yang dikenal sebagai kanun, membahas topik-topik seperti struktur kekuasaan pemerintah dan perpajakan dan dirumuskan dengan cermat agar tidak bertentangan dengan hukum agama. Pemerintahan Mehmed memiliki pendekatan yang cukup lepas tangan dalam urusan agama. Populasi non-muslim yang tinggal di Kesultanan Ottoman diizinkan untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas tetapi diharuskan membayar pajak khusus yang disebut jizya. Selain itu, dalam upaya untuk melegitimasi kekuasaannya atas sebagian besar minoritas Ortodoks Timur, Mehmed menunjuk para pemimpin agama yang sejalan dengan kepentingan pribadinya seperti Patriark Konstantinopel Gennadios Scholarius dan memberi mereka otoritas yang luas atas agama mereka. Penganutnya. Sepanjang masa pemerintahannya, Mehmed II melakukan perubahan administratif secara besar-besaran, reorganisasi kekuatan militer, proyek konstruksi yang ambisius, dan penaklukan yang luas, menjadikan penerusnya sebuah kerajaan yang patut diperhitungkan. Namun, ia juga dikenal sebagai dermawan bagi seniman dan penulis. Ia membaca sastra klasik Yunani dan Romawi sejak kecil dan terus mengumpulkan serta membaca manuskrip yang relevan selama masa pemerintahannya sebagai sultan. Dia mendukung lusinan penyair, penulis, dan cendekiawan, serta mengundang filsuf, astronom, dan pelukis dari seluruh Eropa dan Timur Tengah ke istananya. Selama masa pemerintahannya, ia juga melakukan banyak proyek arsitektur yang beran satu, termasuk memperbaiki infrastruktur ibu kota barunya yang rusak, membangun istana Topkapi yang mewah,
Grand Bazar, dan mengawasi pembangunan beberapa masjid yang dibangun untuk menghormatinya. Yang paling terkenal adalah Fatih Jami. Dikatakan bahwa ketika dia memasuki kota Athena setelah penaklukannya, dia memerintahkan renovasi semua bangunan kuno yang rusak karena cuaca. Penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II memberinya gelar Fatih oleh rakyatnya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, nama Konstantinopel tidak diubah menjadi Istanbul oleh Mehmed. Itu disebut oleh Ottoman sebagai Konstantinie, berasal dari nama Arab kota tersebut. Istanbul adalah pengucapan bahasa Turki sehari-hari yang secara resmi diadopsi oleh Republik Turki setelah pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Terima kasih sudah mengikuti video-video KAM1, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.